Salam adik-adik, selamat hari Minggu ya. Hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan yang baru. Tetap semangat memuji Tuhan ya. Nah, mengawali kebaktian kita hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian Sinariku. Sinar yang dari Tuhan Yesus menerangi hidup kita, sehingga kita bisa menjadi terang bagi semua orang. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh Kak Epi. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujian ini terdapat di dalam kitab Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama untuk menyambut renungan hari ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Angkat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur hari ini kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, memimpin kami, memberikan kami pencerahan agar kami mengerti firman-Mu. Berkati Kak Epi yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tolong kami agar kami bisa mengerti firman-Mu. Roh Kudus-Mu menyertai kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, bacaan kita hari ini terambil di dalam Roma 8 ayat 1-17 dengan tema Aku dipimpin Roh Kudus. Ayat hafalan,
Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Masih ingatkah cerita minggu lalu? Apakah adik-adik sudah mengerti apa arti Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi penolong yang memimpin kita, yang dijanjikan Yesus Kristus sebelum kenaikannya ke sorga. Dalam Yohanes 14 ayat 16-17, di sana dikatakan sebelum Yesus naik ke sorga, dia menjanjikan kepada murid-murid seorang pribadi penolong yang akan menyertai dan diam di dalam hati murid-murid. Roh Kudus tidak saja tinggal diam di dalam murid-murid pada waktu itu, tetapi kini Roh Kudus tinggal diam di dalam semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus juga yang memimpin kita untuk melakukan firman Tuhan sehingga kita disebut anak Allah. Anak-anak, ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah yang pertama, hidupnya tidak dalam kedagingan, melainkan oleh Roh. Kedagingan itu adalah orang yang dipenuhi dengan hawa nafsu, penuh dengan keserakahan, mementingkan dirinya sendiri, atau orangnya sangat egois, tidak peduli dengan orang lain, suka melawan orang tua di rumah, tidak suka mendengarkan nasihat orang tua, atau tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Sedangkan orang yang hidup oleh Roh adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus berdiam di dalam hatinya, orang yang suka melakukan firman Tuhan dan mendengarkan nasihat orang tua. Yang kedua, berani bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik bisa bersaksi dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, melakukan hal yang baik, agar orang melihat bahwa kita adalah anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, kita menghasilkan buah Roh. Buah Roh itu gimana? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Pertanyaannya, apakah adik-adik sudah hidup dalam Roh atau masih hidup dalam kedagingan? Jika adik-adik sudah hidup di dalam Roh, maka seperti ayat hafalan kita tadi, Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dan juga seperti tema kita hari ini, kita berkata, aku dipimpin Roh Kudus. Tetapi jika kita masih hidup dalam kedagingan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita minta ampun dan minta Roh Kudus memimpin kita menjadi anak yang mau melakukan firman Tuhan, menuruti orang tua, dan melakukan perbuatan yang baik yang menyenangkan hati Tuhan, agar kita disebut anak Allah. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.